Sudah dimulai, bisa dipersilahkan Ente Arnold. Halo, namaku Arnold. Aku dari kelompok 1. Anggotanya adalah Mario dan Jonathan, serta aku. Hari ini kita akan mempelajari peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Pendiri organisasi AFTA dan APEC. AFTA (ASEAN Free Trade Area). Indonesia merupakan salah satu negara pelopor dan pendiri AFTA. Dikutip situs Sekretariat Nasional Setnas ASEAN Indonesia, AFTA didirikan pada 1992, di mana bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina menandatangani deklarasi Singapura itu sebagai tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Yang B, APEC, ASEAN Pacific Economic Cooperation. APEC adalah forum kerja sama antar 21 ekonomi di lingkar Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, salah satunya di Indonesia. Dikutip situs Kementerian Luar Negeri Kemlu, tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Anggota APEC seperti Australia, Brunei Darussalam, Kanada, China, Hong Kong sampai China, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, kemudian Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, PNG, Rusia, Singapura, China, Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Program perdagangan bilateral dengan beberapa negara dalam menjalin hubungan bilateral, Indonesia selalu mempromosikan bentuk kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sebagai berikut: A. Saling menghormati, B. Tidak campuri urusan dalam negeri negara lain, menggunakan kekerasan, konsultasi, dan mengutamakan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat Indonesia dan satu sama bilateral dengan 92 negara, terkhusus yang non-self-governing territory. Beberapa contoh kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia yaitu kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang, kerjasama pendidikan antara Indonesia Korea Selatan, kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina, kerjasama dengan pertanian antara Indonesia dan Thailand. Bu, sudah Bu. Nomor 3, menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi. Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menghadiri pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN Economic Minister atau AEM Retreat di Luang Prabang, Laos pada tanggal 2-4 April 2003.
Pertemuan tersebut merupakan pertemuan antar menteri yang menangani bidang perdagangan dari negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam, Kambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Yang dilakukan setahun sekali dan secara bergiliran diselenggarakan di negara-negara anggota ASEAN. 4. Pelaku kegiatan ekspor-impor. Contoh kegiatan ekspor dan impor Indonesia adalah Indonesia mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih.